romantisnya ya dengan bercanda-bercanda yang lucu. Jadi mereka itu emang apa adanya. Jadi Mbak Indah mau kentut nih depan dia, kentut aja gitu kan. Cesar juga sama. Jadi mereka nggak ngumpetin-ngumpetin, kan ada juga pasangan yang jaim ya kan, pengen terlihat sempurna di depan pasangannya. Kalau mereka enggak, emang di rumah sehari-hari udah mereka cuek aja depan mereka gitu. Romantis apa lucu ya? Romantis sih. Taunya pas Indah cerita kalau abis sholat subuh Cesar itu suka, Bun mau susu coklat nggak? Suka dibikinin susu coklat. Iya ampun, so sweet banget. Waktu Indah dari ulang tahun itu dia bikin spanduk pas jam 12 malam di depan rumah dia, besar banget tuh, selamat ulang tahun Indah dari. Kayak semacam apa sih, sederhana. Bahagianya dia itu kayak yang simpel-simpel gitu kan. Misalnya kalau pagi datang tiba-tiba, Assalamualaikum Bunda, kayak gitu-gitu, baru bangun tidur gitu. Ini mungkin titisan ilahi ya, jadi iya maksudnya kita nggak gimana ya, mungkin Allah udah memberikan seperti ini, jalan kita seperti ini, dan benar-benar ya maha dahsyat cinta gitu. Dan itulah cinta, tidak bisa dimainkan dengan kata-kata, tapi cinta itu bisa mempermainkan kita sendiri gitu. Dia sama kalau megang tuh gini nih, kayak gitu tuh udah kayak surga buat dia gitu, cuma nyenggol doang gitu. Kadang-kadang nanti kalau nyetir tuh dia suka iseng megang terus gitu-gitu. Saking saya nggak mau dipegang gitu. Ya, saya kasih tahu aja karena kan perhatian itu lebih penting gitu bagi wanita, apalagi disentuh hatinya langsung malu gitu. Oh. Dia merasa seperti itu sih gitu, dan sebenarnya kita nggak pacaran. Dia dari awal bilang kita nggak pacaran ya gitu, nggak pacaran, nggak sih nggak pacaran. Dan sampai kalau waktu itu dia sempat masuk rumah sakit gitu, apa dia bilang pacarnya, saya tetap nggak mau mengakui bahwa saya nggak pacaran sama dia, kita hanya mitra taat gitu. Saya hanya membantu, kita bermitra untuk supaya lebih taat lagi. Saya kenal sama dia supaya saya lebih taat, dia kenal sama dia supaya lebih taat gitu. Arti cinta yang sesungguhnya gitu bagi saya ya, akhirnya saya mendapatkan suatu wanita yang benar-benar melindungi kepalanya sampai bawah gitu. Dia pernah bilang, kenapa sih nggak mau dibilang sih? Enggak, aku bilang ya saya kasih tahu pelan-pelan gitu ya kan. Kalau di Islam kalau laki dan perempuan bersentuhan bukan mahram, nanti akan ditusuk dengan besi panas. Saya nggak mau gitu. Kalau memang kamu mau bermitra beneran sama saya jadi pasangan, saya nggak mau cuma di dunia, aku bilang gitu, sampai akhirat juga gitu. Jadi dia ya gitu, sampai saya dipanggil Aisyah sama dia. Saya panggil dia Fahri. Aisyah dan Fahri gitu. Saya orangnya malu sih kalau udah ngomong depan mukanya, tapi paling di SMS gitu ya gitu. Terus dia benar, dia kan juga malu, bener nggak? Ini bener tadi yang aku ngomongin di SMS itu, yang mana sih kata gitu? Yang itu dikasih unjuk itu. Saya lupa kalimatnya ya, cuma pokoknya intinya waktu itu dia mengajak pengen jadi orang spesial gitu. Ya maksudnya bukan saya kepedean gitu, masa seorang Cesar gitu nembak, masa nggak diterima. Kalau nggak diterima paling nangis. Allah mau nggak diterima, mau ini anak. Ya bagi saya sih ya biar hanya Allah yang menjawab dengan hati dia, dan yang penting kejujuran dia kepada saya aja gitu sih. Saya belum nggak ada rasa apa-apa sama kamu, tapi kalau kamu mau bikin saya jatuh cinta sama kamu harus jatuh cinta dulu sama Tuhan saya. Nanti biar Tuhan saya yang bikin saya jatuh cinta sama kamu. Ya alhamdulillah, jadi kayak ngejalanin, tapi kayak kita lebih menjaga diri. Misalnya jalan, kita nggak pegangan tangan, tapi lebih kita menunduk aja gitu, mengirimkan cipta. Dimulai dengan seluruh. Oke, stay cool lagi. Dia belum enggak, kalau itu sebenarnya penolakan. Jadi saya harus jatuh cinta dulu sama Tuhan, sama Allah gitu ya, baru saya nih, udah saya mau lakukan gitu, saya mau usaha. Oh ya silahkan gitu. Dan itu dipegang banget sama dia. Caranya gimana kata dia? Ya kamu harus jadi orang yang soleh gitu. Kamu ajarin saya dia gitu. Jadi dia pinter sih gitu. Saya diminta ajarin. Jadi kan dia tahu selah-selahnya gimana bikin saya yakin bahwa oh iya dia beneran ya mau ke jalan Allahnya, itu bikin saya luluh. Karena saya nggak mau gagal lagi gitu, saya harus hati-hati sekarang gitu. Terus saya maunya cinta segitiga, aku, kamu, Allah. Jadi kalau memang kamu pengen saya jatuh cinta sama kamu harus jatuh cinta dulu sama Allah gitu. Dan dia buktiin sih gitu. Dia suka bilang apa sih dulu ya, kayak lagu
aku cinta kamu karena Allah lagu dangdut dia gitu. Jadi dia benar-benar buktiin itu dengan trik-triknya. Hal unik pacaran ya aneh banget. Unik saya sih berjalan dengan tanpa berpegangan tangan. Itu karena mungkin gaya hidup saya kan berbeda dengan dia, dan dia kan lebih ke agama gitu kan, lebih Islam, dan kita kan masih masih itulah semeraut dulunya kan. Itu ya berbeda dengan itu sih unik bagi saya menjalani hubungan ini dengan wanita ini tanpa berpegangan ujung jari aja gitu. Ya soalnya gimana ya kan standar orang udah beda ya. Buat saya standar kan agama gitu. Kalau cuma lihat ketenarannya, mungkin saya lebih terpilih orang yang terkenal di langit daripada orang yang terkenal di bumi gitu. Paling makan biasa ke angin puncak dingin. Yuk jalannya kan lagi itu ke puncak, iya. Dia juga ngajarin ntar udah sholat kita ketularan jadi orang bener gitu. Emang bener sih, jadi bener gitu. Jadi dia menuntun saya bagaimana mendalami suatu agama itu sendiri gitu. Suatu saat kita pergi bareng, bener tuh azan saya ditinggal. Terus dan saya tanya teman-teman, dia nggak pernah begitu sebelumnya. Jadi dia pikir jangan-jangan karena saya aja gitu. Jadi saya belum percaya. Lama tuh prosesnya, meluluhkan hati saya lama. Anak buah, anak kesayangan tuh. Jadi ngomong, kamu bener lah sih ini masih single gitu kan. Tau-taunya dia membukakan suatu fakta terselubung. Kalau dia bukan terselubung sih, tertutup. Dia mempunyai suatu anak. Dari pertama ketemu sih ya, dia nanya sendiri, terus akhirnya saya kenalin anak saya. Dan saya sempat shock, tapi ya inilah jalan hidup saya dan saya harus benar-benar untuk berjalan dengan dia gitu kan. Dan saya menerima dengan keadaan dia, misalnya dia gimana, seperti apa dukanya, bahagianya, ya saya terima gitu. Dan sebenarnya anak saya juga yang meyakinkan saya untuk memilih dia gitu. Karena dari waktu itu memang lagi ada beberapa yang mendeketin dan ternyata anak saya menjatuhkan pilihan sama dia gitu. Luar biasa, tersentak aku melihatnya gitu. Tersentak aku seketika, seakan tak percaya. Lagu Krismati ya. Tapi luar biasa, sungguh tersentak aku melihatnya, dan benar-benar ya inilah yang aku bisa nerima dianya seperti ini. Saya juga nggak tahu kenapa Nokia tiba-tiba, bunda aku mau ayahnya Om Cesar aja gitu. Terus padahal anak saya itu yang susah banget dekat sama laki-laki yang itu, terus kalau susah lah gitu, tiba-tiba dia luluh sama yang ini gitu. Padahal menurut saya yang ini kayaknya biasa aja deh nak gitu, maksudnya bener gitu, kamu yakin gitu. Tapi dia hampir 3 kali bilang, bunda ayahnya Om Cesar aja gitu. Terus baru saya membuka hati gitu. Dia lebih banyak cerita ya, kalau saya lihat sih dia lebih, Nokia tuh benar-benar dirangkul, yang diajakin cerita apa gitu. Terus jadi Nokia tuh merasa Nokia kayak dapat figur ayah tapi juga sosok temen gitu, karena dia bisa jadi anak kecil juga kan si Cesar gitu. Mungkin dari situnya ya gitu. Gak tau deh, pinter banget dulu Cesar, saya juga gak ngerti. Tiba-tiba langsung deket, Nokianya langsung seneng gitu. Padahal Nokia gak tahu itu Cesar itu siapa, gak tahu Cesar itu juga Cesar itu siapa, itu ya gak ngerti. Ngerti itu setelah udah mau jadi ayah, baru saya kasih tahu ayah kamu kerjanya ini gitu. Wah, itu pasti bumbu-bumbu kehidupan. Masih ada, tapi kita mah ini misalnya dia lebih agresif marahnya, kita lebih ibaratnya apa maumu, api dan api, air dan api. Jadi kita misalnya dia jadi api, kita jadi air, meredam, sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar ya. Terus itu paling gitu, sabar. Dan ya inilah realita kehidupannya seperti ini gitu. Dan putus nyambungnya dalam arti kalau dia melakukan hal yang kira-kira saya nggak suka, saya langsung nggak mau gitu. Terus kamu nggak usah aja deh, kita nggak usah aja gitu. Pernah gara-gara dia mau cuma pegang-pegang terus, aku nggak mau. Pacaran lebih enak, lebih romantis, gitu. Yang udah aku bilang gitu.
ditelepon sih paling gitu mesra, karena ya paling gitu aja. Kenal tuh Oktober ya. Oktober, awal Januari lah. Karena Desember itu saya masih mergokin dia sama cewek lain. masih mergokin. Jadi terus saya lagi ada pengajian di Puncak sama Nuri. Dia lagi ada acara di sono, di itu. Terus tiba-tiba saya feeling aja, kamu lagi sama perempuan. Dan nggak tahu ya feeling aja sama perempuan ya. Tiba-tiba dia kaget. Iya, kok kamu tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba saya tahu, saya merasa kamu sama perempuan aja. Iya, kata dia ngaku. Pagi-pagi dia datang utama. Terus dia kapok dari situ. Langsung gencer banget. Terus ya mungkin jodoh juga ya, lulu juga saya, ya udahlah gitu, namanya masih muda gitu. Cinta, tulus, rasa, hati, apalagi ya, I love you together. Dia itu polos, lucu, mudah dibimbing ke agama ya, terus baik, sama jorok. Ya saya tetap biasa menjadi diri saya sendiri, berusaha tetap berbuat baik sama orang tuanya, keluarganya walaupun mereka jahat. Terus berdoa gitu, semoga Allah membalikan hati untuk bisa menerima saya dengan baik. Gitu.